Di sini gelanggang es Vortex. 1, 2, 3, Vortex! Raka Satria dari Vortex melawan Kapten Rian Cahya. Dua jagoan berhadapan langsung, pertandingan yang dinantikan. Mereka adalah rival lama. Peluit berbunyi, Raka Satria berebut bak lebih dulu. Lolos dari penjaga Rian Cahya berkat pertahanan yang gigih. Raka berebut kembali bak, kesempatan datang untuk Raka. Bisakah dia bertahan? Raka melesat, langsung menembak. Gol! 3-2, pertandingan berakhir. Pertandingan telah selesai. Hei Kapten, tenanglah. Hasil musim ini sudah ditentukan. Di antara kita hanya satu yang bisa bertahan. Cuma karena masuk 1 gol saja, jangan senang dulu. Daripada marah-marah di luar lapangan, lebih baik banyak berlatih lagi, Kapten. Hebat. Si Raka itu, kenapa staminanya bagus sekali? Pasti dia pakai narkoba. Kakak, Hah? jangan sembarangan menuduh orang. Akui saja kalau kakak nggak sehebat Kak Raka. Bicara yang jelas. Sebenarnya kamu di pihak mana? Lihat orang udik itu. Baru datang sudah mendekati Rian. Anissa, dengarkan baik-baik. Ini kota Seloka. Nggak boleh mempercayai siapapun. Terutama orang yang bernama Raka Satria itu. Anak itu, kehidupan pribadinya sangat kacau. Jangan sampai terlalu dekat dengannya. Mengerti? Iya, aku tahu. Badanmu sangat bau keringat. Cepatlah pergi sana. Aku masih harus membiasakan diri dengan kerjaan. Baiklah. Telepon aku kalau sudah selesai. Gak mau. Aku pergi dulu. Dasar orang kampungan, udik. Jangan sok dekat dengan Kak Rian ya. Lepaskan aku. Hei, beraninya kamu menjawab ucapan senior. Sudah bosan hidup ya? Kamu gak apa-apa? Ada apa ini, Kak Raka? Terima kasih. Itu Raka Satria. Dia gak cuma 5 tahun berturut-turut jadi MTV, tapi juga bintang andalan generasi berikutnya. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Apa ini tempat untuk main-main? Kak Raka, jangan salah paham. Aku cuma jelaskan aturan ke anak baru saja. Minasari, kalau kamu begini lagi, aku akan laporkan ke manajer. Namaku Mina Rosa. Kita sudah kencan beberapa kali. Kamu masih belum ingat namaku juga. Kak Raka, aku sungguh menyukaimu. Bisa beri aku nomor teleponmu? Kak Raka, ayo makan siang denganku. Aku tahu tempat makan yang enak. Jangan bicara yang gak berguna, cepat pergi. Hei, aku baru saja membantumu. Tapi bilang terima kasih pun enggak. Aku sudah bilang tadi. Itu saja mana cukup. Seenggaknya traktir aku kopi. Aku nggak seperti mereka yang tertarik pada kakak. Maaf ya, Kak. Aku harus pergi kerja paruh waktu. Nggak ada waktu buat kencan denganmu. Kencan? Kamu itu salah paham. Aku coba bilang minum kopi bersama saja. Hei, cepat menyingkir! Hei Raka Satria, kalau kamu berani mendekati Anissa lagi, aku akan menghabisi kamu. Wow, kawan. Namamu Anissa ya? Selera kamu dalam memilih pria buruk sekali. Tapi gak apa-apa. Kamu bisa temui aku kapan saja. Orang ini sakit jiwa ya. Anissa, jangan pernah terlibat dengan orang seperti itu. Dengar nggak? Ada sponsor bernama Pak Jendra. Dia berencana memilih antara Raka dan aku untuk dibawa pergi. Untuk apa aku terlibat dengan dia? Kakak, aku percaya. Pada akhirnya yang terpilih pasti kakak. Tapi, boleh aku minta satu hal? Apa itu? Aku mau minta tolong, jangan biarkan orang lain tahu dulu kalau aku adalah adikmu. Kenapa? Kamu malu punya kakak sepertiku? Bukan begitu. Aku ingin diakui lewat kemampuanku sendiri, cari uang dari usaha sendiri. Kalau semua orang tahu aku adalah adik dari kapten, mereka akan memberiku perlakuan khusus. Jadi kan gak ada artinya. Dan juga membosankan. Anissa kami sudah dewasa. Malam ini, datanglah ke kamar 611. Aku sudah siapkan hadiah kedewasaan untukmu. Benarkah? Kakakku memang yang terbaik. Kak, aku datang.
dia datang menemuiku secepat ini. Oh, maafkan aku. Sepertinya aku salah masuk kamar. Apa Rian tahu kamu datang menemuiku? Lepaskan aku. Wah, otot perut ini seksi sekali. Enggak boleh. Anissa Cahya, sadar sedikit. Jangan tertipu oleh penampilan. Dia itu adalah saingan kakakmu. Cuma pria so tahu yang suka menggoda wanita di mana-mana. Anissa, kamu pacaran dengan Rian Cahya? Apa kamu tahu seberapa hebatnya dia kalau merayu wanita? Pertama, Rian Cahya bukan orang bodoh. Kedua, gak semua wanita di dunia ini sudah pasti ingin berduaan denganmu. Kamu terlalu percaya diri ya. Sebaiknya jangan keterlaluan. Tapi aku rasakan sekarang detak jantungmu cepat sekali. Itu artinya kamu ingin berduaan denganku. Apa kamu jadi segugup ini karena aku? Anissa, aku tahu sekali apa yang kamu inginkan. Bukan seperti itu. Aku benar-benar gak ada rasa apapun sama kamu. Aku harus pergi. Aku gak punya waktu meladenimu. Oh, ada apa ini? Kenapa kamu ada di sini? Apa-apaan ini? Rian dan Anissa, ternyata kakak beradik. Apa yang kamu lakukan tadi di depan pintu kamar aku? Oh, itu. Aku salah ingat lantai liftnya. Aku gak sengaja salah turun. Anissa, dengarkan aku baik-baik. Raka Satria itu bukan orang baik. Dia musuh bebuyutanku. Dia itu cuma sampah. Kamu nggak boleh mendekatinya sedikit pun. 1 detik pun nggak boleh. Kakakmu ini nggak akan membiarkan sampah itu merusak hidup adikku. Aku mengerti. Aku bahkan gak bertatapan muka dengannya. Baguslah kalau begitu. Hati-hatilah nanti. Coba, kamu buka ini. Apa ini? Selamat atas kedewasaanmu. Kakak masih menganggapku seperti anak kecil yang butuh perlindungannya. Wah, kakak, gaun ini bukannya harganya sangat mahal? Ini kan hadiah untuk Anisaku. Tentu saja harus memberi yang terbaik. Wah, cantik sekali. Benar saja, orang yang paling menyayangiku di dunia cuma kakak seorang. Kamu sangat suka ya? Wah, ini benar-benar cantik sekali. Aku sungguh menyukainya. Dia musuh bebuyutanku. Dia itu cuma sampah. Kamu nggak boleh mendekatinya sedikit pun. 1 detik pun nggak boleh. Anissa Cahya, aku ingin kamu cuma memikirkanku. Enggak, sadarlah Anissa Cahya, jangan dipikirin lagi. Raka Satria adalah musuh kakak. Saingannya. Orang udik itu sedang apa dia? Beraninya dia berpakaian lebih cantik dariku. Aduh, ya ampun, seorang gadis kampungan ternyata sanggup pakai gaun edisi terbatas Fashion Week. Tanpa pikir panjang pun tahu ini barang palsu. Berapa uang yang kamu habiskan? Lepaskan. Ini adalah hadiah yang kuterima di hari kedewasaanku. Dengan tampang kampunganmu itu, siapa yang mau memberi barang semahal ini? Kalian setuju kan? Ingin masuk ke lingkaran kami? Aku sarankan berkaca dulu. Jangan mimpi di siang bolong. Karena kamu sangat suka barang bermerek, mari kita periksa kualitas barangnya. Mari kita lihat gaun ini. Bagus atau enggak saat dia memakainya?
Kamu pikir pakai barang bermerek bisa membuatmu setara dengan kami? Biar kulihat. Jangan begini. Dasar kamu nggak tahu diuntung. Kenapa selalu menjawab ucapanku? Kalau begitu, terpaksa aku memberimu sedikit pelajaran. Mina, tulis yang besar biar dia ingat. Kamu diamlah. Aduh, ini sangat cocok untukmu. Tapi gaunnya jadi kotor. Maaf ya, bagaimana kalau aku bantu usap? Wah, cantik sekali. Sungguh cantik. Anissa! Anissa! Aduh. Kak Raka, Apa yang kalian lakukan ini? Anissa, sudah gak apa-apa. Sudah aman sekarang. Aku nggak apa-apa. Minasari, ini perbuatanmu. Kak Raka, namaku Mina Rosa. Jangan melebih-lebihkan soal ini dong. Kami sedang berpesta. Ini cuma bercandaan sesama teman saja. iya. Sekarang, hapus semua videonya. Jika ada orang yang berani mengunggahnya, akan kutuntut secara hukum. Gawat. Jika kakak melihat keadaanku sekarang, tamatlah aku. Aku harus keluar dulu. Pacarnya benar-benar sayang ya. Turunkan aku. Sudah begini masih saja keras kepala. Sudah, diamlah. Ini, Terima kasih ya. Kak, kalau kamu masih ada di sini, aku nggak nyaman ganti baju. oke. Nggak boleh ngintip ya. Baiklah, siap Nona. Aku sudah selesai ganti baju. Anissa, hari ini aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Jangan coba bilang terima kasih di mulut saja. Harus ada balasan yang lainnya kan? Kenapa Anissa kita dingin sekali sama penyelamatnya ya? Minumlah air hangat ini. Tubuhmu sudah kedinginan. Ini lantai asrama perempuan. Gak pantas kakak berada di sini. Lebih baik kakak segera kembali. Aku bisa saja pergi. Tapi sebelum pergi nggak ada balasan. Balasan seperti apa? Misalnya ciuman atau semacamnya. Kak, cara merayumu ini sangat ketinggalan zaman. Benarkah? Coba saja dulu, manjur atau enggak. Apa jangan-jangan kamu takut setelah berciuman denganku, kamu akan jatuh hati padaku? Kak, aku bukan wanita murahan seperti itu. Lagi pula, di hatiku ini cuma ada Karian. Hah? Bagaimana bisa? Kalungku, kenapa bisa ada padamu? Anissa, maksudmu adalah kamu mencintai kakak kandungmu sendiri. Hal ini benar-benar gak boleh diberitahukan pada orang lain. Kenapa? Kamu ingin aku merahasiakannya untukmu? Kalau begitu, tunjukkan kesungguhanmu padaku. Misalnya, berciuman. Kak, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Sekarang, sepertinya kamu gak punya pilihan lain. Kamu gak mau kan kakakmu tahu kalau kita sedang bersama? Aku akan berhitung sampai 10. Cepat pikirkan baik-baik. 9, 8, 7. Kak, apa kamu sudah gila? Ini benar-benar kekanak-kanakan. Anissa, apa kamu begitu gak percaya padaku? 6, 5, 4, 3.
Anissa, kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi di pesta tadi? Cepat buka pintunya dulu. Sekali lagi. Gawat. Kenapa kakakku bisa ke sini? Tenanglah Anissa Cahaya. Dia kakakmu, bukan masalah besar. Cepat. Cepat masuk ke dalam. Ayo. Aku hitung sampai 3. Aku bisa saja sembunyi di dalam. Tapi besok temani aku minum kopi. Aku mengerti, aku janji. Ayo cepat masuk. Ayo masuk ke sana. Anissa, Gaya apa ini? Anissa, kamu di dalam. Kakak. Jangan bersuara. Nggak ada orang ya? Suara apa itu? Suara apa itu? Anissa, kamu ada di dalam? Bagaimana ini? Anissa, kamu ada di dalam lemari? Oh. Anissa, apa yang kamu lakukan di dalam lemari? Aku tadi sedang memilih gaun, Kak. Tadi aku jelas-jelas mendengar ada orang yang sedang bicara. Aduh, Kak. Saat perempuan memilih baju, memang biasa bicara sendiri. Apalagi aku orangnya sulit memilih. Sungguh, anak ini kenapa ceroboh sekali? Cuaca sedang sangat dingin, kenapa cuma memakai baju tipis begitu? Kamu bisa flu. Iya, aku tahu. Aku akan hati-hati. Biar aku ambilkan kardigan untukmu. Kak, sudah larut malam. Aku ingin istirahat sekarang. Kamu nggak perlu berpura-pura baik-baik saja. Aku sudah tahu kejadian di pesta itu. Seharusnya kakak ada di sampingmu untuk melindungimu. Maafkan aku. Jika hal seperti ini terjadi lagi, orang pertama yang harus dihubungi adalah kakak. Ayah dan ibu sudah tiada. Di dunia ini cuma tersisa kita berdua. Kakak pasti akan melindungimu. Dasar bodoh. Aku tahu. Kita akan bersama seumur hidup. Aku tahu Raka Satria yang menolongmu, tapi aku selalu merasa dia punya rencana jahat. Berjanjilah padaku, benar-benar jangan dekat dengannya, mengerti? Istirahatlah yang cukup. Besok setelah pulang kerja, ayo makan soft cookie coklat Dubai bersama. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Iya, sampai jumpa. Jadi, kamu menghindariku karena kakakmu. Hubungan kakak beradik yang sangat baik. Bukan begitu. Aku cuma nggak ingin terlibat urusan denganmu. Sekarang silakan pergi. Oh, kamu buru-buru mengusirku? Apa karena benda ini? Kenapa kamu sembarangan memeriksa barang orang? Anisaku, detak jantungmu cepat bukan karena aku kan? Anissa, sudah kukatakan, pelukanku selalu terbuka untukmu. Lihatlah, ini nggak ada artinya sama sekali. Cepatlah keluar. Aku ingin tidur. Tapi detak jantungmu sudah mengkhianatimu sejak tadi. Kak Raka Satria, kamu memang hebat, tapi di dunia ini nggak semua wanita menyukaimu. Jadi, berhentilah terlalu percaya diri. Baiklah. Kalau begitu ayo kita bertaruh. Mari kita lihat di antara kita siapa yang menyerah duluan. Selamat malam.
Kenapa setiap kali melihat orang itu detak jantungku jadi begitu cepat? Baiklah, aku akui. Dia memang sangat tampan. Tapi lalu kenapa? Beri aku kesempatan untuk menjagamu. Percayalah padaku, Anissa Cahya. Aku benar-benar bisa gila. Bisa-bisanya memimpikan orang itu lagi. Benar-benar sudah jatuh hati. Ah. Gak boleh. Aku gak boleh goyah karena dia lagi. Terima kasih. Aduh, maaf ya. Kenapa hal seperti ini selalu saja menimpamu? Melihat penampilanmu sekarang untuk berperan menjadi pengemis sangatlah cocok. Mulai lagi. Apa kalian gak merasa bosan setiap hari melakukan hal yang sama? Apa tim pemandu sorak sedang lomba siapa yang paling jago merundung orang? Hei, jaga bicaramu. Cuma karena ngobrol sedikit dengan Kak Raka, kamu sudah merasa hebat. Aku dan senior itu gak punya hubungan apapun. Jadi bisa gak berhenti menghubung-hubungkan aku dengannya? Wanita sialan ini. Apa ini? Halo semuanya. Hai. Kalian jangan buru-buru pergi dulu. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Hei, ada yang mau membayar 200.000 untuk melihatnya telanjang? Semuanya tunggu sebentar, jangan sampai beranjak pergi ya. Sekarang, Anissa, kamu sudah selesai mandi. Para penggemarmu sedang menunggumu. Hei Anissa Cahya, jika kamu nggak segera keluar, kami akan masuk. Haruskah kita sembunyikan juga sandalnya? Ide bagus. Pasti luar biasa melihat dia berlari keluar dengan telanjang kaki. Cepatlah lakukan. Anissa, kamu merasa jadi bintang besar ya? Ada begitu banyak orang di sini yang sedang menunggumu. Sampai kapan kamu akan membuat para penggemarmu menunggu? Apa gak ada orang yang bisa menolongku? Ya ampun, kenapa ada orang yang sejahat ini? Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku harap gak ada satupun orang di dalam sana. Aku mohon. Wah, nggak disangka bisa bertemu denganmu di sini. Tolong aku. Di luar lagi ada siaran langsung mau merekam aku. Anissa, cepatlah keluar. Para penggemar sudah gak sabar menunggu. Biar kulihat. Ada apa ini? Dia gak ada di sini. Sial, dia lari kemana? Sepertinya dia lari ke toilet pria. Ayo, kita lihat. Ayo. Nggak apa-apa. Wanita sialan tertangkap kamu. Hei, Anissa Cahya, cepat keluar dari sana. 20.000 penonton di ruang siaran sedang menunggumu mandi. Apa menurutmu kamu bisa sembunyi selamanya? Jangan takut. Aku ada di sini. Jangan takut. Aku ada di sini.
Apa kamu sudah gila? Kalau sekarang menarik tirainya, kita berdua akan terekam kamera. Hei, jangan buang waktu. Cepatlah keluar. Anissa Cahya, bukankah kamu ingin jadi selebgram? Jangan malu-malu begitu. Cepat tunjukkan sisi aslimu. Kami akan membuatmu menjadi bintang besar. Ayo cepat pergi. Kak Raka? Anissa Cahya dasar wanita gila. Sebelumnya kamu menggoda Kak Rian. Sekarang kamu ingin merayu Kak Raka juga. Kak Raka, apa kamu nggak bisa melihat aslinya? Dia itu cuma sedang memanfaatkanmu. Dia juga melakukan hal yang sama pada pria-pria lain. Tetaplah di sini Anissa. Sisanya biar aku yang urus. Sudah berapa kali kamu merundung Anissa? Saatnya kamu bayar harganya. Kak Raka, aku nggak tahu kamu ada di dalam. Kak manajer! Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian ada di kamar mandi pria? Mereka memotret pemain yang sedang mandi dan melakukan siaran langsung. Mereka ingin bocorkan semua rahasia tim kita. Ini harus dilaporkan agar mereka diusir dari sini. Bukan begitu Pak Manajer, kami nggak melakukan... Diam! Masih berani membela diri? Gara-gara kamu, aku jadi malu setengah mati. Keluar! Bukan. Kak Raka, aku salah. Tolong maafkan kami. Kami cuma bercanda dengan Anissa. Apa yang kalian sebut bercanda itu hampir menghancurkan hidup Anissa. Aku nggak akan melepaskan kalian begitu saja. Pergi. Jangan buat aku bicara 2 kali. Sudah nggak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Terima kasih ya, sudah menyelamatkanku. Ada apa? Itu, sepertinya aku menyentuh bagian itu. Maaf ya. Itu karena kamu terlalu cantik. Akan kuambilkan baju untukmu. Tunggu sebentar di sini ya. Seharusnya aku menjauh dari orang itu. Tapi setiap kali aku dalam kesulitan, kenapa selalu dia yang datang menolong? Ketemu di bawah sofa ruang ganti. Terima kasih. Kakak, aku merepotkan kakak lagi. Anissa, demi kamu aku rela melakukan apapun. Tapi lain kali bisakah kita bertemu di tempat yang lebih normal? Ini memang Anissa Cahya. Terkadang menakutkan, tapi juga sangat memikat. Anissa Cahya, jawab aku dengan serius. Maukah kamu kencan denganku? Hei! Sudah aku bilang kan aku akan menghabisi kamu. Kakak berhenti memukul, kamu salah paham. Tadi, aku baru saja mandi. Lalu kebetulan Kak Raka... Tenanglah, Kapten. Nggak semua hal itu seperti yang kamu pikirkan. Playboy seperti kamu berkeliaran di sekitarnya setiap hari. Bagaimana aku nggak khawatir? Anissa berbeda dari wanita-wanita yang kamu kenal sebelumnya. Menjauhlah darinya. Jika enggak, aku bisa melakukan hal apapun padamu. Baiklah, pikirkan saja sesuka hatimu. Aku ada latihan. Aku pergi dulu ya. Anissa, bukankah aku sudah bilang agar menjauh dari orang itu? Kak Raka itu bukan orang jahat. Sekarang, kamu malah membela dia. Kamu benar-benar nggak tertolong. Anissa Cahya, sadarlah. Dia itu musuh terbesar bagi kita berdua. Hah? Iya, aku mengerti, Kak. Aku akan menjauh darinya, puas? Sungguh. Kalau begini, kamu persis seperti ibu. Coba saja kalau berani begitu lagi. Wah, pintar sekali merayu kakaknya. Anissa, orang jahat ini terluka karena kamu. Kak Raka, kamu mendengar semuanya. Ternyata di dalam hatimu aku nggak sejahat itu ya. Jangan salah paham. Aku cuma berterima kasih karena kamu sudah menolongku. Karena itulah aku bicara begitu. Anissa, apa kamu sama sekali nggak ingin mengenalku lebih jauh lagi?
dalam hal-hal lainnya, aku jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Maaf ya, aku benar-benar nggak akan mengkhianati kakakku. Dan aku juga nggak ingin berkonflik dengan para penggemarmu. Sudah terlambat, Anissa Cahya. Kamu nggak bisa melarikan diri. Orang itu, kenapa selalu saja nggak mau melepaskan aku? Permisi, apa Anda tahu kajian Lestari ada di mana? Ada dokumen yang harus aku berikan padanya. Oh, lihatlah ke arah jam 10. Apa kamu lihat wanita yang mirip idol itu? Biasa saja. Ya, begitu. Raka, Oh, kamu kesini? Raka, apa kabarmu belakangan ini? Kita sudah lama nggak ketemu. Dialah Kajiana Lestari. Itu mantan pacar Karaka Satria. Apa katamu? Ku dengar Kajiana pindah dari kantor pusat karena Karaka, lalu menjadi ketua tim promosi. Ternyata ucapan kakak memang benar. Orang seperti dia itu selamanya akan terus-menerus mencari mangsa baru. Wah, pria tampan dan wanita cantik berada dalam satu bingkai benar-benar memanjakan mata. Aku juga ingin memiliki tubuh dan kulit seperti itu. Kajian Lestari, ini data analisis statistik pertahanan. Siapa ini? Dia anak magang baru di klub kita, Anissa Cahya. Sangat menggemaskan, seperti anak kecil. Terima kasih. Terima kasih pujiannya. Kalau begitu aku permisi dulu. Hmm. Ini saja. Permainan baru saja dimulai. Kamu yang begitu cantik ini ingin ku nikmati sendirian. Bermimpilah. Ada apa? Kenapa sendirian tersenyum bodoh menatap ponsel? Maaf, aku pergi dulu ya. Karena kucingku sedang ngambek. Sejak kapan kamu memelihara kucing? Rahasia. Sepertinya dia sudah punya wanita. Pak Jendra, Anda benar. Sekarang memang saatnya fokus melatih satu orang. Jika semua sumber daya dicurahkan padanya, performa data musim depan pasti akan berbeda. Orang ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Ini adalah anak magang baru di klub kita, Anissa Cahya. Kinerja tim musim ini bergantung pada performanya. Nama aku Jendra. Aku investor di klub ini. Oh ya, halo. Namaku Anissa Cahya. Malam ini ada jamuan makan terkait investasi. Kamu datanglah juga. Aku ingin mendengar pendapatmu. Itu Setuju. Maaf Pak Jendra, dia nggak bisa pergi. Karena dia sudah punya janji dengan... Sepertinya atlet Raka Satria dan Nona Anissa hubungannya sangat baik ya. malam ini aku nggak ada rencana lain. Mari, silakan. Anissa, jangan terlalu dekat dengan orang itu. Pak Jendra itu bukan orang yang baik. Percayalah padaku. Bukankah Kak Raka sudah ada janji dengan Kak Jiana? Urus saja urusanmu sendiri. Pak Jendra itu masih muda dan kompeten. Lagi pula dia sangat sopan. Gak seperti Kak Raka yang playboy. Permisi, jamuan makan malamnya dimulai jam berapa? Jam 7 malam. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Silakan. Ayo makan malam bersama nanti malam.
Sepertinya ini bukan tempat yang harus kudatangi. Aku pamit dulu ya. Duduklah. Anggur di sini sangat enak. Oh, Duduklah dan cicipi sedikit. Kebetulan sekali ya, Anissa. Katanya ada rapat investasi. Tapi kenapa kelihatannya seperti sedang kencan? Pak Jendra, kalian berdua sedang berkencan ya? Aduh, bisa bertemu di sini adalah jodoh. Bagaimana kalau kita makan bersama? Baik. Nah, silakan duduk. Wah, Anissa, kamu terlihat seperti orang yang berbeda. Sangat berbeda dari biasanya. Sepertinya kamu dandan dengan serius. Warna merah sangat cocok untukmu. Seleraku cukup bagus kan? hari ini kakak juga terlihat sangat cantik. Ini Raka yang memilihkan untukku. Katanya desain ini sangat menonjolkan lekuk tubuhku. Begitu ya. Karaka ini memang sangat perhatian. Bahkan detail seperti ini pun dipertimbangkannya. Nona Anissa, apa ada makanan yang kamu hindari? Dia nggak makan ikan. Ada apa dengan orang ini? Nggak makan ikan? Benar. Karena aku nggak suka bau amis. Itu karena kamu belum pernah makan yang enak. Pelayan, pesan 1 porsi halibut truffle. Ikan di sini enak dan nggak amis. Ayo, mari kita minum. Mohon maaf. Anissa alergi alkohol. Atlet Raka, sepertinya kamu sangat memahami Nona Anissa ya? Pak Jendra, tadi Anda bertanya apa kami saling kenal kan? Tentu saja. Hubunganku dengan Anissa bukan hubungan biasa. Benar kan Anissa? Aku bisa gila. 2 orang ini, bisa nggak mereka diam sebentar? Aduh aku sangat lapar. Sampai hampir pingsan rasanya. Mari kita makan dulu. Wah, roti ini kelihatannya enak sekali. Terima kasih rotinya. Nggak kusangka kamu tahu aku suka roti ini. Aku juga tahu kesukaanmu, jadi kita serasi. Karaka, cukup sudahi saja. Kalau begitu ikutlah denganku. Sekarang juga. Karena Nona Anissa nggak makan ikan, kalau begitu cobalah steak ini. Ini menu. Oh, ini favoritku Pak Jendra. Anissa juga nggak terlalu suka tenderloin. Yang ini seharusnya lebih cocok dengan seleranya. Atlet Raka, lebih baik kamu urus saja teman kencanmu. Apa kamu gak sadar kalau Nona Gianna terus-menerus memperhatikanmu? Nggak usah. Menurutku ini cukup menarik kok. Kalian nggak perlu mempedulikanku. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga ingin aku hanya fokus pada Gianna? Tentu saja. Kalian berdua kan memang pasangan serasi. Anissa, mau ke kamar mandi bersamaku? Baik. Mari kita bicara jujur saja. Raka menyukaimu, Anissa. Dan kamu juga menyukai Raka, kan? Enggak, aku nggak begitu. Anissa, aku sangat mengenal Raka. Kepada siapa dia tertarik, aku bisa langsung tahu. Kak, sebenarnya apa yang ingin kakak katakan? Enggak ada. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Aduh atlet Raka, apa yang kamu lakukan? Cara ini sudah terlalu kuno, apa ini perlu dilakukan? Ini hanya sekedar main-main saja. Kenapa harus seserius ini? Anissa itu adalah orangku Pak Jendra. Tolong jangan melewati batas. Santai saja. Setelah aku puas bermain, tentu akan kukembalikan padamu. Bahkan mungkin aku bisa berbagi pengalaman denganmu. Coba ulangi sekali lagi kalau berani. Bukan, maksudku adalah aku akan bermain dengannya dulu. Sialan. Apa yang kamu lakukan? Itu, si gila itu. Tiba-tiba dia menyerang dan memukuliku. Padahal aku hanya memuji Nona Anissa. Sangat cantik. Kak, apakah Raka sudah gila? Bagaimana bisa memukul orang? Bukan begitu Anissa. Kamu nggak tahu apa yang bajingan itu katakan. Dia bahkan mengancamku. Katanya jika aku berani menemui Nona Anissa lagi, dia akan menghancurkan proyek investasiku. Maafkan aku Pak Jendra, sepertinya ini semua karena aku. Kalau begitu aku permisi dulu.
Biar aku antar kamu pulang. Tunggu aku di sini. Aku akan mengambil mobil dulu. Naiklah. Nggak mau. Gianna sudah masuk ke mobilnya. Bajingan itu gak akan datang menjemputmu. Ini sedang hujan. Kamu bisa masuk angin kalau seperti itu. Itu bukan urusan kakak. Baiklah. Kalau begitu aku temani kamu sampai kamu berubah pikiran. Tempat ini sangat dekat dengan klub. Bagaimana jika seseorang memotret kita, Anissa? Maka Rian pasti akan segera tahu. Kenapa Kak Raka selalu menjadikan kakakku sebagai alasan untuk mengancamku? Jangan tertawa. Kalau enggak, aku punya cara bikin kamu seumur hidup gak bisa ketawa lagi. Lepaskan. Sudah kan? Cepat jalan ke mobilnya. Pakaianmu semuanya basah kuyup karena hujan. Jangan banyak bergerak. Begini aku baru bisa menyetir. Keringkan juga tubuhmu. Kamu gak ingin Rian tahu kamu masuk angin, kan? Aduh, kenapa harus orang ini yang tahu kalau kami adalah saudara? Ayo kita jalan. Anissa, aku memukulnya ada alasannya. Apa yang dia katakan padamu semuanya bohong. Gak masalah. Mulai sekarang, Kak Raka cukup bersikap baik pada Kak Gianna saja. Kita sampai di sini saja. Anggap saja kita gak pernah saling kenal. Tentang Kak Gianna? Bukan, kenapa tiba-tiba mengungkitnya? Aku sudah dengar semuanya dari Kak Gianna. Aku pergi. Turunkan aku! Turunkan aku! Jangan banyak bergerak. Turunkan aku! Aku sudah dengar semuanya. Apa? Kamu dengar apa? Ayo katakan. Apa yang Gianna katakan padamu? Kamu jelas-jelas juga tertarik padanya. Kalau begitu nikmati saja. Bukan begitu kenyataannya. Wajah yang cantik, tatapan mata yang tajam, tubuh yang seksi. Aku mulai mengerti kenapa Raka bisa jatuh hati. Tapi, ada satu hal yang harus kamu ingat. Menurutmu, rasa sukanya padamu bisa bertahan sampai musim ini berakhir? Kamu hanyalah sebuah bidak dalam satu pertandingan saja. Anissa, jangan terlalu dianggap serius. Lagi pula kamu bukan yang pertama dan gak akan menjadi yang terakhir. Aku pergi dulu, pikirkan baik-baik. Enggak, apa yang kamu lakukan? Yang seharusnya marah itu aku. Kamu tahu saat aku melihatmu duduk bersama Jendra, betapa marahnya aku. Gak suka ya jangan lihat, aku gak maksa. Kamu pergilah. Sebaiknya kamu temui saja Gianna itu. Kamu sekarang sedang cemburu ya? Kamu benar-benar mengira aku dan Gianna. Kamu berpikir begitu? Sekarang ini kamu sedang sangat marah karena kamu mengira aku dan Gianna sedang berkencan. Anissa, dia itu sepupuku. Kami adalah keluarga. Ada prinsip yang gak boleh dilanggar. Apa? Jadi aku sudah salah paham pada Kak Raka dan Kak Gianna. Anissa, jangan pura-pura tenang lagi dan bersikap seolah gak peduli. Akui saja, kamu memang sedang cemburu padaku. Kalau enggak, kenapa kamu unggah IG story seperti itu? Siapa yang bilang aku cemburu?
Anissa, hanya kamu satu-satunya orang yang pernah aku kejar, yang bisa membuatku nggak tenang dan membuatku hilang kendali. Itu hanyalah dirimu, Anissa. Apa aku nggak salah dengar? Barusan dia bilang apa? Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap kali aku sengaja memancing kemarahanmu, itu semua karena aku sangat menyukaimu. Kamu keras kepala dan sering membuatku gila. Tapi aku tetap gak bisa lepas darimu. Karaka, apakah Raka serius? Ini bukan sedang bercanda kan? Jika kamu gak percaya, tataplah mataku ini. Karaka, Anissa, di matamu hanya boleh ada aku. Anissa, kapan kita akan mengumumkannya? mengumumkan. Soal apa? Tentu saja memberitahu semua orang kalau kita sedang pacaran. Anissa, dengarkan aku baik-baik. Raka itu bukan orang baik. Dia itu musuh bebuyutanku. Dia benar-benar brengsek. Kamu nggak boleh mendekatinya. Setengah langkah pun nggak boleh. Sedetik pun jangan sampai. Kalau sampai kakakku tahu, habislah aku. Kamu mungkin juga nggak akan bisa bertanding lagi. Bukan, bagus kalau kakakku nggak sampai menghajarmu. Lalu aku ini apa bagimu? Huh? Apa kita ini hanya teman tidur? Kamu, bisakah bersikap lebih dewasa? Kalau sampai kakakku tahu, kita berdua akan tamat. Aku mohon padamu, ya, bantu aku jaga rahasia ini. Aku gak percaya bisa dikendalikan oleh gadis kecil sepertimu. Ini karma bagiku. Ini benar-benar karma. Kalau begitu aku pergi dulu, aku harus bekerja. Baiklah, tapi biarkan pacar rahasiamu ini mengantarmu sampai depan pintu. Sudah aku bilang gak perlu diantar, kenapa kamu masih memaksa ikut? Bagaimana kalau sampai berpapasan dengan kakakku? Anissa, kamu itu terlalu takut pada Rian. Kita ini bukan sedang berakting di drama. Mana mungkin terjadi roman picisan seperti itu? Ini seperti di drama saja. Hei, atlet Raka. Simpan tenagamu untuk bertanding. Melihat tingkahmu yang seperti ini, sepertinya kamu bakal pensiun dini. Aku nggak apa-apa, Kapten. Kalau sekarang mati pun aku nggak akan menyesal. Tapi siapa orang ini? Kamu tahu selama musim pertandingan orang luar dilarang masuk asrama? Tenanglah dulu, Kapten. Kamu bukan nggak mengenalnya. Aduh, aduh, Kamu, kenapa? nggak apa-apa. Pacarku ini emosinya nggak stabil. Di dunia ini nggak semua wanita itu seperti adikmu. Sudah baik polos pula. Hei, tentu saja Anissa kami itu sejak kecil Dengarkan orangnya itu. sangat tenang dan pengertian. Hei, ku bilang sekali lagi padamu, kamu dilarang keras mendekati Anissa kami. Iya, baiklah, Kapten. Benar-benar merusak pemandangan saja. Wah, Apa kamu sudah gila? Kenapa di depan kakakku, kamu malah mengungkit tentangku? Benar-benar. sakit sekali.
Kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Nggak kusangka, kamu ternyata sedang bersamanya. Anissa, aku sedang cemburu. Bagaimana ini? Percayalah padaku. Dia itu benar-benar bukan orang baik. Ini benar-benar kebetulan yang lucu. Kakakku juga mengatakan hal yang sama tentangmu. Semalam, tiba-tiba ada rapat darurat. Aku jadi nggak bisa mengantarmu pulang. Maafkan aku ya. Aku kesini khusus buat minta maaf padamu. Buket bunga seharga 2 juta. Seenggaknya Anda simpanlah struknya dengan baik. Lebih baik Anda lebih peduli pada atlet musim ini. Sepertinya Anda sedang senggang ya. Anda jangan hanya sibuk menghitung untung rugi. Lihatlah juga usaha dan juga pengorbanan para atlet. Anda hitung dengan data sampai itu. Hanya karena merasa kehilangan satu pemain inti gak masalah kan? Raka Satria, jangan asal bicara. Hati-hati, nanti kamu bisa kena batunya. Nona Anissa, aku harap kamu bisa memilih dengan bijak. Atlet gak berotak ini bisa kasih apa ke kamu yang bisa membuka jalanmu dan membawamu ke sukses? Hanya aku. Anissa, ayo pergi. Jangan dengarkan omongan dia. Saat seseorang bertemu dengan kesempatan yang lebih baik, wajar jika hatinya goyah. Apalagi saat menghadapi pilihan yang berkualitas, dia pasti goyah. Cukup. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Mohon maaf Pak Jendra, hal yang berkaitan dengan investasi didiskusikan dengan aku yang anak magang sepertinya kurang tepat. Itu juga bukan bagian dari tanggung jawabku. Aku harus bekerja sekarang. Aku pergi dulu. Sepertinya Anda datang sia-sia. Dia akan segera kembali ke sisiku. Setiap orang punya standarnya masing-masing. Nggak semua orang bisa dibeli, Pak Jendra. Sikap Anda yang merasa uang bisa menyelesaikan segala masalah. Anda pikir mempan pada Anissa, itu nggak akan berguna. Jadi menjauhlah darinya. Jangan seperti mengontrak atlet, mengeluarkan uang bisa dapat Anissa. Anissa! Sedang apa kakak di sini? Hei, kemana saja kamu kemarin? Aku mencari ke kamarmu tapi kamu nggak ada. Oh, itu aku sudah lama nggak ketemu dengan Junita. Jadi aku mampir ke rumahnya sebentar. Kami mengobrol sampai ketiduran. Oh, Lain kali hubungi aku dulu sebelum datang. Benar-benar deh. baiklah, aku mengerti. Aku dengar, akhir-akhir ini, Pak Jendra selalu mengejarmu. Dia itu rubah tua yang licik. Kamu menjauhlah darinya. Jangan sampai orang-orang salah paham. Mengerti? Oh. Aku sudah janji main bola dengan Raka. Aku pergi dulu. Iya, kakak. Semangat, kakak harus menang ya. Semangat. Aku pergi. Anissa, kamu berharap aku yang menang atau berharap kakakmu yang menang? When I look in your eyes, keep forgetting my life. Only a movie, the way that you move me, I guess. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak sengaja. Kak Raka. Bagaimana ini? Aku tahu kamu pasti akan datang. Oh iya, kamu belum jawab pertanyaanku. Tadi kamu semangati siapa? Aku atau semangati Rian Cahya? Aku kesini cuma mewakili kakakku buat minta maaf. Dia pasti nggak sengaja. Kalau minta maaf lewat kata-kata rasanya kurang tulus. Gimana kalau kompensasi pakai ciuman saja? Kamu masih bisa bercanda ya? Padahal kamu lagi luka begini. Apa sih yang ada di pikiranmu? Ternyata hidup ini sangat pahit. Aku sudah luka parah begini, tapi pacarku sedikit pun gak khawatir. Sepertinya aku ditakdirkan gak dicintai dan harus pergi sendirian. Raka Satria, kamu ada di dalam? Aduh, gawat. Gawat. Aduh. Masuklah. Dia gak akan menyingkap selimutnya. Kamu gak apa-apa? Tadi aku agak emosional. Maafkan aku ya. Gak apa-apa. Lagi pula gak masalah. Hanya luka kecil. Tapi gak kusangka kamu akan minta maaf. Kamu takut sial sebelum bertanding ya? Bagaimanapun ada peraturan tim dan cedera saat pertandingan latihan itu nggak baik. Apa kamu mau dikompres air dingin sebentar? Nggak perlu. Aku baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Aku punya obat mujarab versiku sendiri.
Apa kamu sudah gila? Bisa-bisanya aku malah mencemaskanmu. Otakku sepertinya memang sedang bermasalah. Dasar si mesum ini. Aku sudah selamatkanmu sekali lagi. Apa kamu nggak berniat memberiku hadiah? Malam ini bagaimana kalau kamu yang menjagaku? Mimpi saja sana. Tadi itu kita hampir saja ketahuan oleh kakakku. Anissa, aku benar-benar nggak habis pikir. Si brengsek Raka itu jelas-jelas sedang cedera, tapi masih sempat bermesraan dengan pacarnya. Kamu jangan pernah pacaran sama orang seperti itu. Baiklah, Kak. Anissa, dokter bilang kalau aku nggak boleh terlalu lelah. Andai malam ini kamu bisa menjagaku, mungkin aku bisa pulih lebih cepat. Sudah selesai. Bagian lainnya bisa kamu cuci sendiri, kan? Anissa, apa yang kamu katakan? Bahuku masih terasa sakit. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Wah, seragam timku ternyata sangat pas di tubuhmu. Saat pertandingan aku bisa teralihkan olehmu. Wah, gawat. Ini telepon dari kakakku. Biarkan saja. Masih ada hal lain yang harus kita lakukan. Kalau aku terus nggak mengangkat teleponnya, kakakku pasti akan curiga. Halo, Kak. Kamu sedang gak enak badan. Kenapa suaramu terdengar seperti itu? Kamu gak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Mungkin aku hanya sedikit lelah. Benarkah? Kalau begitu aku akan ke sana. Jangan-jangan, nggak perlu. Aku sudah berbaring. Siap-siap tidur. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Aku tutup ya. Kenapa dia hari ini sangat aneh? Aduh. Lihat kan, membohongi kakakmu sama sekali nggak sulit kan? Aduh. Anissa, ada sedikit urusan, aku harus pulang ke kampung halaman untuk beberapa hari. Selama aku nggak ada, kamu harus menjauh dari Pak Jendra ya. Dia sedang menyelidiki asal-usulmu. Aku mengerti. Jangan khawatirkan aku. Cepatlah kembali. Tunggulah aku kembali ya. Apa kamu merindukanku? Tunggulah aku kembali. Maukah kamu pakai ini untukku nanti? Nona Anissa, apa yang membuatmu sesenang ini? Apa yang Anda lakukan? Cepat kembalikan. Selera Raka benar-benar buruk. Terkesan sangat murahan. Akhir pekan ini temani aku sekali saja. Bagaimana? Aku nggak mau. Ternyata selama ini atlet Rian Cahya adalah kakakmu. Karir seorang atlet itu lebih pendek dari yang kamu bayangkan. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Apa ini sebuah pilihan? Menggunakan hidup orang lain sebagai jaminan dan memaksa aku memilih. Ini jelas-jelas ancaman. Sialan. Tolong aku. Selamatkan aku. Aduh. Sudah ku bilang lepaskan aku. Sialan. Hei, di sini nggak akan ada yang menolongmu. Semua orang hanya akan menganggap kamulah yang menggodaku. Bagaimana jika Raka juga sampai salah paham? Cepat pergi dari sini. Hei, kamu bajingan! Kamu harus bersyukur, anggap saja ini sebagai pelajaran. Jika kamu berani menyentuh Anissa sekali lagi, gak akan kulepaskan.
Tunggu saja kamu. Urusan ini belum selesai. Sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kakak di sini. Sudah nggak apa-apa. Kakak antar kamu kembali ke kamar dulu ya. Lalu sekarang juga, berhentilah dari pekerjaan megang ini. Gak mau. Aku gak bisa membiarkannya begitu saja. Aku gak ingin melarikan Anissa diri. Cahya! Dengarkan kata kakak. Meskipun Pak Jenderal sudah pergi, tapi dia bisa kembali kapan saja. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Maaf tadi aku nggak seharusnya membentakmu. Halo. Akhirnya kamu mau pulang ke rumah, hah? Sampai kapan kamu berencana terus berlatih? Sudah saatnya kamu hidup dengan tenang. Sudahlah, Paman. Sifat Raka itu bukan tipe orang yang bisa hidup tenang. Kalau begitu kamu menikah saja dulu. Aduh, apa perlu aku bantu cari orang yang cocok? Aku sudah punya orang yang kusukai. Kamu serius? Yang kamu maksud junior itu? Wow. Asalkan ayah menggagalkan proyek milik Pak Jenderal itu, aku akan membawanya ke rumah untuk menemui ayah. Baiklah. Ayah, Ya? aku pergi dulu. Oh iya, baiklah. Dia punya orang yang disukai? Iya, memang ada satu orang. Oh. Wow. Apa yang terjadi? Di mana kamu sekarang? Anissa! Anissa! Foto-foto itu semuanya hanya kesalahpahaman. Aku dan orang itu benar-benar gak ada apa-apa. Sungguh. Nggak apa-apa. Aku sudah tahu semuanya. Bajingan jenderal itu kali ini benar-benar akan tamat. Aku berjanji padamu. Apa kalian lakukan? Raka Satria. Tatap mataku. Sepertinya Rian sudah menghajarmu ya. Tapi bagaimana? Caraku ini lebih kejam dari caranya. Kamu nggak dibawa ke IGD, tapi langsung ke kamar mayat. Kamu sudah paham? Raka Satria, Rian Cahya, karir atlet kalian berdua berakhir di sini. Mohon perhatiannya sebentar. Berkat grup Aruna, masalah operasional telah terselesaikan. Kita berikan tepuk tangan untuk Raka Satria. Wah, dia benar-benar putra keluarga konglomerat. Raka adalah putra dari grup Aruna. Kamu nggak tahu? Dia berada di kelas yang berbeda dengan kita. Raka, sepertinya dia sedang melihatmu. Mungkin karena dia sangat membenciku. Anissa, dengarkan aku baik-baik. Jika anak itu berani mendekatimu atau mengganggumu, segera beritahu kakak. Aku nggak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku mengerti. Anissa, orang tuaku bilang mereka ingin menemuimu. Kamu serius? Apa orang tuaku nggak boleh tahu tentang hubungan kita? Coba kamu buka ini. Ini apa? Selamat atas kedewasaanmu. Kakak masih menganggapku seperti anak kecil yang butuh dilindungi olehnya. Wah, kakak, gaun ini bukannya harganya mahal sekali? Tentu saja ini kan hadiah untuk Anissaku. Tentu aku harus memberikan yang terbaik. Benar saja, di dunia ini orang yang paling menyayangiku hanyalah kakak. Kamu sangat menyukainya ya? Kalau kakak sampai tahu, dia pasti akan menjadi gila. Bukan begitu maksudku. Kalau sampai ketahuan, semuanya akan menjadi sangat rumit. Bagaimana jika nanti kita berdua putus? Baru sebentar berkencan, kenapa sudah berpikir untuk putus? Anissa, sebenarnya aku ini apa bagimu? Itu, apakah Raka tulus padaku? Kamu anggap aku orang seperti apa?
Aku pikir Kak Raka gak tulus kepadaku. Dalam hatimu nilaiku hanya sebatas itu. Kamu bisa bersabar saat digosipkan dengan Pak Jendra, tapi kamu gak berani mengakui hubunganmu denganku. Bukan begitu maksudku. Jika sampai kakakku tahu, Kak Raka tahu sendiri kan? Anissa, ku abaikan segalanya hanya ingin bersamamu. Tapi ternyata kamu sembunyikan seperti rahasia yang memalukan. Sudahlah. Aku tadinya mengira kamu orang yang berani menanggung ini semua. Sepertinya aku terlalu berharap banyak. Kamu dengan Raka ada masalah apa? Bukankah kakak yang menyuruhku untuk menjauh darinya? Kerja bagus. Kamu harus terus mempertahankan sikap ini. Paham? Omong-omong, si brengsek Jendra itu akhir-akhir ini nggak ada pergerakan. Sepertinya peringatanku berhasil. Hari ini kita lihat siapa yang lebih hebat. Kata-kata itu keluar dari mulut orang yang sama sekali gak meyakinkan. Hati-hatilah saat bertanding. Jangan sampai kamu terluka lagi. Aduh. Aduh, benar-benar bisa gila. Latihan akan segera dimulai. Kenapa dia belum menghubungiku juga? Kakak, Anissa, dia... Ada apa dengan Anissa? Apa yang terjadi? Cepat katakan! Anissa dia sepertinya diculik. Tadi di ujung lorong sana. Anissa tiba-tiba pingsan di lantai. Lalu setelah itu, dia diseret paksa oleh seseorang. Kakak, lalu bagaimana dengan latihannya? Segera bantu aku temukan seseorang. Sudah bangun. Jangan takut. Padahal kamu ini anak yang manis dan penurut. Sialan. Kenapa saat berhadapan denganku, kamu malah jadi pembangkang Pak begini? Jendra, apa kamu sudah gila? Cepat lepaskan aku. Kamu pikir aku sedang main-main denganmu? Si brengsek Raka itu harusnya melihat ini dengan matanya sendiri. Aku akan memberitahunya apa akibatnya jika berani memancing amarahku. Hai! Ya. Coba saja kalau berani macam-macam lagi. Cukup menantang, aku suka. Hei bajingan, cepat kenyah dari sini. Anissa, kamu nggak apa-apa? Aku akan melepaskan ikatannya. Raka, jangan memukulnya lagi. Gak layak mengotori tangan demi sampah itu. Bajingan! Kamu benar. Dia memang gak layak. Membusuklah di penjara selamanya dasar kamu sampah manusia. Anissa, sudah gak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Itu gak akan terjadi lagi. Hei Raka, kamu nggak mungkin meninggalkan latihan karena hal ini kan? Kamu dan adikku. Anissa tadi sangat ketakutan. Makanya dia menganggapku sebagai dirimu. Dia sedang mencoba membantuku menjelaskan. Kak, sebenarnya aku... Lebih baik kita kembali dan istirahat dulu, Anissa. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah membantu menemukan adikku.
Karaka, luka Karaka sepertinya cukup parah. Aku takut lukanya akan infeksi. Tapi, kenapa tadi Karaka berbohong pada kakakku? Anissa, aku tahu sekali kalau kamu ternyata belum siap. Kita jalani pelan-pelan. Aku akan mengikuti langkahmu. Aku nggak apa-apa. Asalkan kamu ada di sisiku. Meskipun harus hubungan diam-diam, aku bersedia. Karaka. Kalian berdua apa sudah gila? Jangan bercanda! Kak, dengarkan aku dulu. Raka, kamu bajingan. Sudah kuduga kamu akan begini. Kamu sudah merencanakan ini dari awal kan? Kakak cukup. Bukan seperti yang kakak bayangkan. Kami serius berhubungan. Bukan main-main. Dan juga, aku benar-benar mencintainya, Kak. Cinta? Serius? Jangan melucu, adik perempuanku satu-satunya tiba-tiba jatuh cinta pada tukang tebar pesona dan bajingan bermasalah ini. Kalau begitu, buat penyelesaian di pertandingan besok. Lihat siapa yang bisa meraih MVP. Jika aku yang menang, jangan pernah campuri urusanku dengan Anissa lagi. Jangan bermimpi. Jika kamu yang menang, aku bukan hanya menyerah soal MVP, tapi juga aku akan menjauhi Anissa. Raka, sebaiknya besok kamu bermain sekuat tenaga, karena itu akan menjadi pertandingan terakhir dalam hidupmu. Ayo semangat! Ayo semangat! Namaku Bayu Satria. Aku ayahnya Raka. Halo. Raka. Putraku bilang dalam waktu dekat dia akan membawa pacarnya ke rumah. Aku ingin melihat gadis seperti apa yang bisa membuatnya berubah jadi serius. Jadi aku langsung datang ke sini. Halo Pak Bayu, namaku Anissa. Aku tahu atlet Rian Cahya adalah kakakmu kan? Benar. Lalu kamu coba katakan padaku. Siapa yang kamu jagokan untuk menang? Putraku atau kakakmu? Pertandingan dimulai. Kapten Rian mengejar di belakang. Bisakah dia membalikkan keadaan? Raka tidak memberi celah sedikit pun. Berhasil merebut pas. Kesempatan besar bagi Raka. Pertarungan rival abadi. Tiap serangan dan pertahanan sangat menegangkan. Anissa. Raka meraih MVP pertandingan ini. Apalagi ini poin tertinggi yang pernah ada. Ya, benar. Pertandingan berakhir. Jika kamu sampai berani membuat skandal atau ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, aku benar-benar gak akan melepaskanmu. Selamat ya, sudah meraih gelar MVP. Anissa, sekarang kamu adalah milikku. Jangan sampai menyesal ya. Keterlaluan kalau bercuma di sini kan.